Adu jotos di laga Betis versus Como. Muller resmi gabung Vancouver Whitecaps. Deus Burihal resmi gabung Everton. Here we go, Darwin Núñez ke Al Hilal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Lille menjamu Venezia di markas mereka, Kompleks Sportif de Lucin, yang juga dikenal sebagai Eden Hazard Center. Di menit ke-20, Olivier Giroud membuka keunggulan tuan rumah. Striker Gaek itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 lewat sontekan jarak dekat. Memasuki babak kedua, Lille tetap mendominasi. Gol ketiga lahir di menit ke-76 lewat aksi Mathis Fernandes yang menutup laga dengan skor telak 3-0. Nama Jay Edges tidak terlihat dalam daftar pemain yang diturunkan Venezia. Ila Gunari harus pulang dengan kekalahan dari laga ini. Laga panas Betis versus Como digelar di Estadio Ciudad de la Línea. Baru 32 detik berjalan, Diao gagal penalti tapi sukses memanfaatkan bola muntah untuk membawa Como unggul cepat. Betis kebobolan lagi di menit ke-36. Kali ini giliran Dajuna yang melepaskan tembakan menggandakan keunggulan Como menjadi 0-2. Menjelang turun minum, laga makin panas. Adu jotos pecah usai pelanggaran keras pemain Como. Wasit mengusir Peron dan Fornals. Skor 0-2 bertahan sampai jeda. Di babak kedua, Betis bangkit. Menit ke-56, Isco cetak gol penalti usai pelanggaran Dajuna ke Altimira. 6 menit berselang, bola silang Junior dibelokkan small kick masuk ke gawang sendiri. Skor imbang 2-2. Di menit ke-92, Ivan Azor mencetak gol kemenangan untuk Como usai menerima umpan di kotak penalti. Skor akhir 2-3 untuk Como. Laga Arsenal versus Villarreal berlangsung di Emirates Stadium. Villarreal unggul lebih dulu di menit ke-16 lewat gol Nicolas Pepe usai memanfaatkan Camelo di depan gawang. Pada menit ke-33, tim tamu berhasil menggandakan keunggulan. Bola muntah disambar Karl Etayong jadi gol. Arsenal memperkecil ketertinggalan 3 menit berselang. Umpan sepak pojok Martinelli dituntaskan sundulan Christian Nordgaard. Villarreal mencetak gol ketiga di menit ke-68. Arnaud Danjuma lepas dari jebakan offside dan mengirim bola datar ke pojok gawang. Arsenal mendapatkan penalti di menit ke-76. Setelah Max Dauman dilanggar, Martin Odegaard sukses menjadi Alcucho dan bikin skor 2-3. Villarreal amankan kemenangan 3-2 di kandang meriam London. Laga Aston Villa kontra AS Roma dihelat di Palais Trek Bescot Stadium. Baru 15 menit, Emiliano Buendia membuka skor lewat tendangan bebas cantik. 2 menit berselang, Jacob Ramsey mengadakan keunggulan usai menerima umpan matang dari Youri Tielemans. Di menit ke-40, giliran Oli Watkins mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan memanfaatkan umpan Buendia. Gol penutup hadir di menit ke-85 lewat aksi Doniel Malen yang menuntaskan umpan dari McGinn. Villa menang telak 4-0. Kemenangan ini jadi modal manis jelang laga pembuka Premier League lawan Newcastle pekan depan. Laga Benfica versus Nice di babak ketiga kualifikasi Liga Champions. Petaka datang buat Nice saat Morgan Sanson harus keluar karena cedera sebelum menit ke-30. Babak kedua, Benfica akhirnya pecah kebuntuan. Di menit ke-53, umpan manja Fredrik Aursnes disambar Franjo Ivanovic jadi gol pertama tuan rumah. Gol kedua lahir di menit ke-88. Florentino melepaskan tembakan jarak jauh ke tiang dekat dan gagal diantisipasi Diop. Laga tuntas 2-0 untuk Benfica. Dengan hasil ini, wakil Portugal itu punya modal kuat jelang leg kedua pekan depan. Laga Feyenoord versus Fenerbahce di Stadion Feyenoord. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-19 lewat gol bunuh diri Muldur yang gagal mengantisipasi bola dengan baik. Fenerbahce menyamakan skor di menit ke-85 melalui sepakan Amrabat usai memanfaatkan kelengahan lini belakang Feyenoord. Namun hanya 2 menit berselang, Feyenoord membalas. Haji Moussa membawa Feyenoord kembali unggul 2-1 di menit ke-87. Laga leg pertama babak ketiga kualifikasi Liga Champions ini ditutup dengan skor 2-1 untuk Feyenoord. Thomas Muller resmi bergabung dengan klub Major League Soccer Vancouver Whitecaps pada 6 Agustus 2025. Setelah 17 musim membela Bayern Munchen, dalam video pengumuman yang diunggah sendiri, Muller menyapa fans sambil mengenakan jersey nomor 13. Ia menaikkan kontrak hingga akhir musim 2025 dengan opsi sebagai pemain franchise pada 2026 dengan raihan karir 756 penampilan, 250 gol, dan 33 trofi di Bayern. Muller siap membawa pengalaman juara ke MLS sambil menatap gelar pertama Whitecaps.
Eintracht Frankfurt akhirnya mencapai kesepakatan penuh dengan SC Freiburg untuk merekrut winger Jepang Ritsu Doan. Menurut Fabrizio Romano, biaya transfer mencapai 21 juta euro ditambah bonus performa 1 juta euro, menjadikannya transfer termahal untuk pemain Jepang aktif. Klub Jerman itu menyodorkan kontrak hingga 2030 dan Doan diharapkan segera menjalani tes medis sebelum pengumuman resmi. Performa musim lalu bersama Freiburg, 10 gol dan 8 assist, telah mengundang perhatian Frankfurt sebagai upaya memperkuat lini serang mereka menjelang kompetisi baru. Paris Saint-Germain bisa saja menaruh minat pada Rodrigo Goes sebagai pengganti Bradley Barcola jika winger Prancis itu dilepas ke Liverpool musim panas ini. Demikian dilaporkan oleh Fabrizio Romano. PSG dianggap memandang Rodrigo dari Real Madrid sebagai kandidat kuat apabila Liverpool berhasil mewujudkan transfer Barcola. Hingga saat ini belum ada tawaran resmi untuk Rodrigo, namun PSG terus memantau situasi dengan cermat. PSG juga tegas menyatakan tidak akan melepas Barcola dan tetap memasukkannya dalam rencana musim. Timothy Weah resmi bergabung dengan Olympique de Marseille dari Juventus melalui kesepakatan pinjaman senilai 1 juta euro yang dilengkapi dengan opsi pembelian permanen senilai 14 juta euro ditambah tambahan 3 juta euro bonus menurut laporan El Guipe. Transfer ini dipastikan oleh Juventus dalam pengumuman resmi, menyebut Weah telah menyelesaikan kepindahan ini sebagai langkah strategis finansial klub. Selama 2 musim bersama Juve, Weah mencatatkan 78 penampilan, mengemas 7 gol dan 7 assist. Kini di Marseille, Weah berharap dapat meraih menit bermain lebih banyak. Alvaro Morata, striker Spanyol yang saat ini dipinjam oleh Galatasaray dari AC Milan hingga Januari 2026, ingin pindah ke klub Italia Como lebih cepat. Namun Como menolak pembayaran biaya kompensasi senilai 10 juta euro yang sebelumnya dituntut Galatasaray meski ada opsi negosiasi turun ke 8 juta euro. Como sempat mengajukan tawaran 6 juta euro, namun ditolak mentah oleh klub Turki. Sumber resmi menyebut Galatasaray tetap bersikeras mempertahankan Morata dan menolak merelakan tanpa kompensasi setimpal. SPAL akan bubar. Menurut La Gazzetta dello Sport, menyatakan SPAL bangkrut dan memasuki proses likuidasi judisial. Kurator Aristide Pincelli ditunjuk untuk menangani utang-utang melebihi 10 juta euro termasuk tunggakan gaji dan hutang mitra klub. Sebagai akibatnya, merek dan nama SPAL akan dilelang. Sementara itu, komunitas lokal telah membentuk klub baru, Ares Itilabor Ferrara, yang akan dimulai kiprahnya di kompetisi divisi kelima Italia tanpa menggunakan merek lama SPAL. Terakhir tampil di Serie C musim lalu, kini menjadi bagian sejarah sepak bola Ferrara. Pelatih Massimiliano Allegri menegaskan tidak ingin melepas bek Malick Thiaw musim panas ini. Meskipun Newcastle disebut telah mengajukan tawaran sekitar 30 juta euro, sebagaimana dilaporkan Fabrizio Romano. Sang manajer terkesan dengan performa Thiaw di pramusim dan melihatnya sebagai bagian penting dalam skema pertahanan Milan musim depan. Tawaran Newcastle itu kemudian ditolak oleh manajemen Rossoneri karena Allegri ingin mempertahankan pemain debutan Schalke tersebut dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2027. Pemain berusia 23 tahun ini dipandang sebagai aset jangka panjang klub. AC Milan secara resmi mengumumkan perekrutan Ardon Jazari dari klub Brugge. Pemain berkebangsaan Swiss ini menandatangani kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2030 dan akan mengenakan nomor punggung 30 di San Siro seperti yang dirilis dalam pernyataan resmi klub. Biaya transfer dilaporkan mencapai 39 juta euro termasuk bonus, meskipun beberapa media Italia menyebut sekitar 34 juta euro ditambah 3 juta euro bonus. Jazari sebelumnya mencuri perhatian di klub Brugge dengan mendali pemain dan pemain muda terbaik di Pro League dan membawa klubnya hingga 16 besar di Liga Champions. Marc-Andre ter Stegen menolak menandatangani laporan medis yang disiapkan FC Barcelona untuk dikirim ke Komisi Medis La Liga. Seperti diberitakan oleh Diario Sport, penolakan itu membuat klub tidak bisa membebaskan 80% gaji kiper dari batas salary cap guna mendaftarkan pemain baru. Barcelona kemudian membuka proses disiplin terhadap sang kapten karena konflik ini menimbulkan ketegangan internal, termasuk pencabutan ban kapten oleh pelatih Hansi Flick. Sementara itu, ahli hukum menyebut langkah klub bisa melanggar undang-undang perlindungan data pribadi ter Stegen. Franco Mastantuono akan memulai latihan bersama Real Madrid pada 14 Agustus, menandai awal kontrak 6 tahun usai diboyong dari River Plate seharga sekitar 63 juta euro. Dilaporkan oleh Mundo Deportivo bahwa gelandang muda tersebut akan menerima gaji bersih sekitar 3,5 juta euro per tahun. Angka ini terpaut jauh di bawah pendapatan Julian Alvarez di Atletico, kurang lebih 6,6 juta euro, namun jauh melebihi penghasilan Claudio Echeverri di Manchester City, sekitar 900.000 euro. Transfer ini semakin mengokohkan Real Madrid sebagai peminat pemain muda berbakat.
Real Madrid tak khawatir setelah Arda Güler mengalami benturan ringan saat latihan pekan ini. Demikian laporan jurnalis Diario AS, Ruben Martin. Sumber dekat klub menyebutkan gelandang asal Turki itu terlihat menahan rasa sakit usai mendarat kurang sempurna dalam sesi latihan. Namun pemeriksaan tim medis memastikan ini bukan cedera serius. Güler hanya akan istirahat singkat dan diharapkan kembali berlatih normal setelah pulih sepenuhnya. Real Madrid memandang insiden ini sebagai kendala kecil, tetapi yakin Güler akan siap untuk memulai musim La Liga bersama pelatih Xabi Alonso. Chelsea dan Raheem Sterling disebut sepakat untuk menghindari ketegangan dengan membiarkan winger asal Inggris itu berlatih secara terpisah di Cobham, sementara keduanya mempersiapkan kemungkinan perpisahan musim panas ini, menurut laporan Daily Mail. Sumber menyebut tidak ada konflik, melainkan keputusan bersama agar proses berjalan lancar. Sterling terbuka untuk hengkang, namun tetap ingin bertahan di London dengan sejumlah klub seperti West Ham, Fulham, dan Crystal Palace yang terus memantau situasi bersamaan dengan minat dari klub Eropa sepanjang Agustus. Ipswich Town hari ini secara resmi menolak tawaran sebesar 35 juta pound sterling dari Nottingham Forest untuk gelandang serang Omari Hutchinson. Menurut laporan David Ornstein di The Athletic, klub menegaskan bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan penjualan jika harga yang ditawarkan lebih tinggi. Hutchinson telah menjadi pemain kunci sejak dibeli permanen dari Chelsea musim panas lalu. Selain Forest, Brentford dan Everton juga dikabarkan menunjukkan minat dalam perkembangan transfer ini. Ipswich berharap situasi ini bisa memicu kompetisi harga guna mendongkrak nilai jual pemain muda tersebut. Newcastle United kini memasukkan Nicholas Jackson dari Chelsea sebagai target utama setelah upaya mereka untuk merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig kandas. Demikian dilaporkan oleh Ben Jacob. Menurut laporan, telah terjadi kontak awal antara kedua klub mengenai potensi transfer si pemain berusia 24 tahun itu. Chelsea dilaporkan membuka kemungkinan penjualan jika proposal yang sesuai diajukan dengan bandrol sekitar 80 juta pound sterling. Newcastle mulai mempertimbangkan untuk melayangkan pendekatan formal kepada pihak Chelsea terkait Jackson sebagai opsi cadangan. Eliezer Mayenda resmi menyetujui perpanjangan kontrak jangka panjang bersama Sunderland hingga Juni 2030. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan ini telah dicapai dan diperkirakan segera ditandatangani secara formal dalam beberapa hari ke depan. Meskipun demikian, beberapa klub di Eropa, pemain muda berusia 20 tahun itu menegaskan hanya ingin bertahan di Stadion of Light. Sejak bergabung dari Sokoks pada 2023, Mayenda menunjukkan kemampuan atletik dan potensi besar, dan kontrak baru ini mencerminkan kepercayaan Sunderland terhadap perkembangan karirnya. Chelsea secara resmi meminjamkan penyerang muda 19 tahun Mark Gui ke klub promosi Premier League Sunderland selama musim 2025-2026. Kesepakatan ini merupakan peminjaman tanpa opsi beli, di mana Sunderland akan membayar penuh gaji Gui. Gui sebelumnya mencetak 6 gol dalam 16 penampilan di UEFA Conference League dan ikut meraih gelar Piala Dunia antar klub bersama Chelsea. Dengan kedatangan pemain seperti Liam Delap dan Joao Pedro di Chelsea, peluang bermainnya di tim utama terbatas, sehingga ia diharapkan berkembang lebih maksimal bersama manajemen Regis Lebris di Sunderland. Burnley telah menyelesaikan transfer permanen gelandang Leslie Ugochukwu dari Chelsea. Menurut rilis resmi klub, pemain asal Prancis ini sebelumnya bergabung ke Chelsea dari Rennes pada musim panas 2023 dengan nilai sekitar 23 juta pound sterling, dan musim lalu dipinjamkan ke Southampton di mana ia tampil sebanyak 31 kali dan mencetak 1 gol. Kesepakatan diperkirakan bernilai lebih dari 20 juta pound sterling dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Ugochukwu kini siap memperkuat lini tengah Burnley dalam upaya mereka mempertahankan status Premier League musim depan. Nottingham Forest secara resmi mengumumkan telah mendatangkan Angus Gunn, kiper berpengalaman asal Skotlandia, melalui kontrak 1 tahun hingga musim panas. Gunn 29 tahun, bergabung sebagai pemain gratis dari Norwich City setelah kontraknya berakhir pada awal Agustus. Sebelumnya, ia tampil untuk Norwich sejak 2021 serta pernah dipinjamkan pada musim 2017-2018 dari Manchester. Sejumlah portal seperti ESPN dan Tribuna juga memberitakan kepastian transfer ini sebagai langkah Nottingham Forest memperkuat posisi kiper cadangan di musim mendatang. Everton resmi mengamankan tanda tangan Kiernan Desburial dari Chelsea dalam kesepakatan 25 juta pound sterling ditambah bonus potensial hingga 4 juta pound sterling dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Gelandang 26 tahun ini bergabung setelah hanya 1 musim di Stamford Bridge dari Leicester City, meski sempat tampil dalam 36 pertandingan dan membantu mengangkat trofi UEFA Conference League serta Piala Dunia antar klub. David Moyes menyambut kedatangannya dengan antusias, menyebut pengalaman Liga Premier Desburial sangat dibutuhkan Everton musim depan.
Bomber Uruguay, Darwin Núñez, resmi menuju Al Hilal usai tercapai kesepakatan verbal penuh antara semua pihak. Menurut laporan eksklusif Fabrizio Romano, Liverpool akan menerima bayaran sebesar 53 juta euro ditambah bonus. Núñez pun sepakat menandatangani kontrak 3 tahun dengan gaji fantastis 400.000 pound sterling per pekan, nyaris 3 kali lipat dari yang ia dapat di Anfield. Simone Inzaghi, pelatih anyar Al Hilal, menjadikan pemain berusia 26 tahun itu target utama musim ini. Dengan kesepakatan personal rampung, Núñez dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Los Angeles FC secara resmi mengamankan transfer permanen bintang Korea Selatan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur dengan kontrak berlaku hingga musim 2027 dan opsi perpanjangan hingga Juni 2029. Transfer ini memecahkan rekor MLS, diberitakan senilai sekitar 26,5 juta US dollar. Son mengakhiri dekade penuh prestasi di Spurs, mencetak 173 gol dalam 454 penampilan dan mempersembahkan gelar Europa League 2025. Dalam pernyataan pihak klub, LAFC berharap kehadiran Son akan memberikan inspirasi bagi komunitas dan meningkatkan ambisi juara di Los Angeles. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.